Itu ketika memang sudah mau nyampe di tempat itu Bang, ini ada gapura gede, cuman tempatnya sepi. Kanan kiri masih tanah kosong, nggak jauh dari sana ada rel-rel bekas roller coaster kecil lah. Masuk ke dalam, ketemulah tuh dapur. Gue kaget sih, ini tempat apaan ya? Singkat cerita sampailah besok di hari Senin tuh Bang. Nah, di situ ada anak sebutnya namanya Adit. Dia cerita Bang di situ. Jadi di situ ada tanda tangan Bang, tanda tangan perjanjian Bang. Apapun yang terjadi di sana, terus pahitnya mah kalau ngeliat penampakan apa segala macem, itu nggak boleh langsung diceritain di situ. Itu gue tidur, kamarnya capek, nyenyak tuh. Terus gue bangun gara-gara ada suara nangis. Kayak suara perempuan, keringis kayak begitu. Itu ketika gue nengok, gue ngeliat sosok yang keribo ini. Terus sambil dia ngomong, tolongin, minta doanya, tolong lepasin gue di sini. Gue telepon lah si Egi, Gi tolong anterin ke bawah. Di situ Egi nggak ngomong, tapi suara gerabak gerubuk. Kayak dipucet, gue ditarik keluar. Jadi menurut dia, Bang, 1:30 jam 2-an itu dia ngeliat pocong juga, tapi mukanya muka gue. Menurut Bang Yohan deh, soal di dapur ini ya, dengan dia memakai tempat terbengkalai itu ya sebagai dapur, memang boleh standarnya masuk ke aturan juga atau gimana nih? Paling gak Matina. Oke, jadi hari ini kita kedatangan juru masak MBG yang punya kisah horor dan mau menceritakan pengalamannya di sini, guys. Tapi sebelum kita mulai, gimana nih menurut pasukan Lentera Malam dengan program MBG ini? Coba ramein di kolom komentar di bawah ini. Oke? Yaudah, tanpa lama-lama lagi, kita sapa dulu aja narasumbernya. Namanya Mas Yohan. Halo Mas Yohan, apa kabar? Baik Bang. 3 tahun yang lalu ya? Ya. Terakhir kita ketemu ya? Bener Bang. Nah sekarang kan Bang Yohan bekerja sebagai juru masak di dapur MBG. Ya. Gimana kabarnya nih MBG sekarang? Jadi MBG yang sekarang itu menurut gua lagi masa perbaikan Bang. Karena memang ada transisi dari atas-atasnya ya Bang ya. Cuman memang untuk yang di sistem MBG yang dulu itu bener-bener bobrok. Oke. Itu dia yang mau gue ceritain di sini Bang. Oh ini. Iya. Nah berarti yang mau lo ceritain ini kan pakai sistem yang dulu ya? Iya. Yang sebelum lagi masa perbaikan ini ya. Kalau boleh tahu lokasinya di mana? Nah karena dulu sistemnya bobrok nih Bang. Jadi lokasinya itu masih ngasal Bang, titik-titik. Jadi titiknya itu gue dapatnya itu di perbatasan Depok dan Bogor. Dan itu pun tempatnya itu di bekas wahana terbengkalai Bang. Hah? Yang memang udah terkenal angker di situ. Oh gitu? Iya. Naruh di situ? Iya. Buat dapur makanan tuh? Iya. Gila. Penasaran nih gue sumpah sama cerita lengkap dari Bang Yohan. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, atau juga bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Ya. Dimanapun kalian berada, insya Allah kita bisa undang. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Yohan sebagai juru masak dapur MBG, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi kejadian awalnya itu Bang terjadi di awal tahun 2026. Gue itu dapet WhatsApp lah
dari teman kerja lama yang dulu sama-sama pernah handle dapur di restoran daerah Jakarta Selatan. Itu WhatsApp sekitar jam 11 lah. Jam 11 dia WhatsApp, nanyain kabar, terus gue jawab juga kabarnya baik. Gak lama dia nawarin, gimana mau ikut terjun gak ke dapur SPPG. Dari situ gue juga masih ragu tuh SPPG, karena gue juga belum tahu sistemnya seperti apa di sana. Betul. Terus gue tanyalah sistemnya kayak gimana di sana. Jadi di sana kita dihitungnya harian, dibayarnya ketika memang kita masak. Nanti ada nego-nego dari mitra, kita bakal dapat insentif. Tapi kita harus tinggal di sana, Bang. Jadi kita harus standby di sana untuk jaga operasional. Untuk jam kerjanya sendiri, kita itu dari Senin sampai Jumat pengiriman untuk ke penerima manfaat. Nah di situ ya udahlah, nanti gua obrolin dulu ke istri, ya kan. Ya udah, jangan lama-lama ya, soalnya ini dapurnya bener-bener butuh banget, soalnya mau running. Mau opening dia. Dari situ gua ngabarin lah ke istri, ini dapat tawaran dari temen ke dapur SPPG. Di situ istri nggak setuju, Bang. Kenapa? Karena ya dimarah-marahin lah kita, lu udah bener-bener kerja di restoran, dapat gajinya bulanan, dapat servis juga. Terus kan kadang kan laki-laki kan punya pemikiran sendiri, Bang. Iya benar. Kadang suka ada gebrakan nih, biarpun kadang suka salah juga kan. Jadi gue jelasin, karena memang mau dapat panggilan lah. Kan miris ngeliat berita-beritanya ya. Makanan yang ada yang basi, terus ada yang memang ada yang keracunan kayak gitu kan. Kita miris karena kita udah tahu nih beberapa rekan juga, teman-teman juga udah mau pada terjun, Bang. Itu memang diharuskan dapur MBG itu untuk merekrut chef, Bang. Untuk yang lebih tahu lah metode memasaknya seperti apa. Gak lama teman ngubungin lagi, gimana, mau nggak? Nah, gua nggak tahu gimana ya, gue pikirannya akhirnya gue terima tuh. Langsung gue terima tuh, tapi belum izin dulu sama istri. Terima, ya udah. Ini nanti gue kasih nomor telepon pihak yayasannya. Gue juga nggak tahu kok ada yayasan. Ternyata di dapur SPPG itu ada 3 tingkatan, punya dapurnya mitra. Mitra itu di bawahnya ada yayasan. Baru nanti dapur SPPG itu dikelola sama kepala SPPG, akuntan sama ahli gizi, yang bener orang-orang yang direkrut dari BGN. Nah, dari situ gue hubungin lah orang yayasannya. Dia langsung nelpon tuh, saya perkenalkan, nama saya Yohan yang ditawarin untuk menjadi kepala juru masak di SPPG tersebut kan. Dia langsung janjian, Bang. Janjian, dia ngasih alamat, dia minta di jam 1 siang. Jadi tuh waktu itu pas di hari Jumat. Oke lah, saya okein tuh. Terus pulang jelasin lagi ke istri. Ya istri jawabnya ya udahlah, terserah lah. Cuman terserahnya kan bingung, Bang, kalau misalnya perempuan kan. Iya betul. Terserahnya perempuan itu kan itu antara dia mau setuju atau enggak kan gitu. Kebanyakan kan enggak lagi. Iya. Cuman ya kita juga nekat, udahlah. Ada panggilan hati buat kesana lah, biarpun kita belum tahu di lapangannya seperti apa tuh. Akhirnya kebesokan harinya dari Jumat itu gue mulai berangkat. Di sana di interview, ditanya-tanya. Akhirnya juga saya tanya sistem kerjanya seperti apa. Sistem kerjanya yang bener kayak yang dijelasin kayak teman juga. Tapi di sana lebih detail tuh, ada nominalnya yang dijelasin sama mereka. Dari situ dia bilang tunggulah 3 hari kan gitu kan. Udahlah saya pulang. Gak lama memang bener, Bang, dia 3 hari kemudian dia langsung hubungin WA sama nelpon. Cuman gue masih ragu lah, masih galau. Karena dengan tadi perkataan istri terserahnya boleh apa enggak. Mau izin lagi ntar ngamuk. Masalahnya dia udah ngancem, orang udah stabil-stabil, lu bikin kacau lagi kan gitu, Bang. Itu gak gue angkat teleponnya, gak gue angkat. Terus dia tetap nelponin. Udahlah gue indahin lagi dah, kayaknya gue gak kesana lah. Mungkin juga belum siap. Udah gitu gue juga ngeri. Di sana kan kita jadi kepala juru masak, kalau kenapa-napa kan pasti kita yang disalahin, Bang. Betul. Biarpun kita nggak tahu apa-apa di atasnya kan kayak gitu. Akhirnya nggak lama gue tungguin, itu tepat juga di hari Jumat, dari Jumat seminggu kemudian itu nelpon. Temen nelponnya itu kayak orang nyepam gitu. Telepon terus nggak berhenti, telepon mati berhenti. Di situ akhirnya yaudahlah, gue coba angkat. Dia nawarin lagi, gimana? Jadi ini kita udah bener-bener cepet, harus bisa running. Terus saya bilang, mikir tuh saya lama, Bang. Akhirnya saya terima juga tuh.
tapi tanpa sepengetahuan istri tuh. Oke. Tanpa sepengetahuan istri, akhirnya besok dia langsung. Jadi ya udah besok saya jemput di rumah. Jadi dia ngajakin langsung survei ke lokasi. Jadi nanti kamu bareng sama saya aja, saya bawa mobil, nanti kita datang ke sana aja buat survei, nanti saya kenalin sama kepala PPG, akuntan sama ahli gizinya. Sama nanti tolongin catat-catetin barang-barang atau equipment yang memang kurang di sana. Habis itu gua coba berunding sama istri. Ini udah diterima, besok mau survei dapur. Ya udahlah terserah sama lu lah. Yang penting lu ingat aja, tahun ini anak lu masuk TK. Lu jangan bikin buyar lagi, kata dia begitu Bang, istri ingetin kan. Ya udah, tenang aja. Akhirnya singkat cerita, besokannya jam 10 pagi gue dijemput. Kita berangkatlah ke sana. Jadi tempatnya itu di perbatasan Depok sama Bogor. Itu ketika memang sudah mau nyampe di tempat, ini ada gapura gede, kayak mau masuk perumahan lah. Masuk perumahan, cuman turunan, cuman tempatnya sepi. Kanan kiri masih tanah kosong. Gak lama turun itu ada gerbang, pagar yang udah dipagerin tuh gede Bang, lahannya. Ada gerbang yang dia dipakein seng tuh. Ternyata di situ tempatnya, dikelakson lah, keluarlah security. Terus gue kaget sih, ini tempat apaan ya? Kok dapur? Setahu gue yang dapur SPPG kan kadang ada di pinggir jalan kayak gitu kan. Ini kok masuk banget ke tempatnya kayak gini. Pas masuk ke dalam gak lama, kayak ada ini gapura lagi, cuman kayak tempat loket tiket gitu. Loket tiket untuk tempat playpak kayak gitu lah. Kayak kita masuk ke dalam, jadi tempat itu rada muter. Jadi jalanan setapak yang di aspal itu cuma cukup buat satu mobil. Muter memang alang-alangnya udah pada tinggi-tinggi, tapi lahannya gede banget. Pas muter begini, pas gue lihat, oh ini ada arena. Ini Bang, di sebelah kanan itu ada arena bekas bom kar kayaknya. Karena ada garis-garisnya sama udah di aspal. Sebelah kiri gue lihat lagi dia muter jalan kayak begini, sebelah kiri itu ada bekas mainan yang prosotan yang pakai ban gede, cuman nggak pakai air tuh Bang. Nggak jauh dari sana ada rel-rel bekas roller coaster kecil lah. Itu lumayan rada jauh Bang, bangsa 300 meteran lah masuk ke dalam tuh. Cuman dari luar nggak kelihatan, SPPG-nya itu dapurnya nggak kelihatan karena alang-alangnya tinggi. Masuk ke dalam, ketemulah tuh dapur Bang. Turunlah dari situ. Turun dari situ, gue tuh langsung disambut sama kepala SPPG-nya. Dia kenalan, sebutnya namanya Ari lah, kepala SPPG. Ternyata dia di situ itu udah sekitaran 4 bulan di situ. Karena memang katanya ada kendala di operasional kah, saya juga nggak di administrasi yang bikin mundur tuh operasional buat running itu. Pas di sana ngobrol-ngobrol lah. Ternyata dia juga bukan orang dari dekat-dekat situ. Dia itu dari Sumatera ujung, dari Aceh sendiri katanya, masih harus naik kapal 3 jam lagi Bang. Jadi di pulaunya lebih jauh. Set kasihan juga nih orang kan. Kesini kita ngobrol, terus dia langsung ngobrol gini, jangan kabur lagi ya, saya digituin Bang. Emang kenapa kabur? Tadinya ternyata di situ sudah ada chef yang tadinya dia kan seminggu kan nelpon gua nggak gua angkat Bang. Dia udah ada planning lain nih buat ngerekrut yang lain, kan? Ketika udah mau jalan, ini chefnya kabur. Cuma 1 hari nih. Gak lama, gue ngeliat sekeliling lah. Ternyata tuh situ tuh dekat loket itu dia jelasin nanti untuk mesnya tempat tinggalnya nanti di sana yang deket yang tadi wahana yang turun itu. Jadi ada 2 rumah tuh situ. 2 rumah kayak model rumah percontohan sama bekas tempat pemasaran perumahan. Nanti yang sebelah buat akuntan sama ahli gizi, yang sebelah lagi untuk kepala SPPG sama chef. Jadi ada 1 rumah itu 2 kamar Bang. Terus gue lihat sekeliling, ternyata di situ di belakang dapurnya itu ada kolam renang juga Bang. Ada bekas kolam renang, yang satunya kolam yang untuk dewasa, yang satunya lagi kolam untuk anak kecil. Terus di pojok yang sebelah sana itu ada kamar mandi, ada sekitar 10 pintu. Terus saya tanya nih, di sebelahnya lagi tuh ada kayak ruangan gedung sendiri. Terus gue tanya ke dia, yang itu ruangan apa? Oh itu nanti yang bakalan untuk jadi mes anak-anak relawan Bang, istirahat. Dia jelasin, di sana udah ada kasurnya kok chef katanya. Udah ada kasurnya itu 10 ranjang Bang. Jadi ranjangnya itu yang tingkat. Ranjang yang tingkat, jadi dia ada 20 kasur. Cuman belum diberesin udah aja. Nanti paling anak-anak relawan lah. Di situ gue belum masuk di dapur. Jadi dapurnya itu tingkat.
di bawah itu untuk operasional, yang di atas itu buat office. Kan ini kan lahannya gede nih. Gede, Kok cuma dibangunnya segitu doang nih? Ya kan kecil banget. Naik ke atas, ternyata di atas ada ruang kantornya tuh Bang. Kita ngobrol lah di ruang tamunya. Di situ saya kenalan sama akuntannya sama ahli gizinya. Ahli gizinya udah keburu nafsu juga Bang, karena dia kan yang tektokan sama saya nih buat ngerancang menu nih. Chef, ini gimana menunya? Kata kepala SPPG, udah nanti dulu, chef biar keliling dulu. Lu kalau digituin lagi ntar yang ada pulang dia belum apa-apa udah pusing kan. Gitu kan. Datang seharusnya perjanjian itu 3 orang. Karena nanti saya disuruh bantu seleksi. Tapi ya udah datang 3 orang, tapi yang 2-nya ini kabur. Nggak jadi nih, sisa 1 berarti nggak ada pilihan lain kan. Saya kenalan, sebutnya namanya Ujang lah. Jang, ayo kita jalan-jalan dulu ke bawah, lihat dapurnya nih. Dapur jadi pintu masuknya di belakang Bang. Sebelum gua masuk dapur SPG tuh, gue udah mulai belajar di Google untuk juknis yang dari bagian seperti apa sih. Takutnya kan kita bener-bener awam banget kan, kita nggak tahu kan nanti kita yang disalahin buat penataan barangnya kah, buat itunya. Pas gue lihat udah mulai bawel karena ada beberapa ya juknis yang memang belum dilakuin sama mereka. Kayak seperti pas gue masuk kok ini kok chiller kok ada di luar. Sebenarnya di juknisnya itu chiller itu harus masuk di gudang basah. Masuk lagi belok lagi itu buat ruang persiapan. Persiapannya kecil banget ya. Persiapan juga cuma ada 1 meja Bang. Total meja panjang seperti ini. Tapi di mereka nggak ada sink buat pencucian untuk sayur, untuk daging itu nggak ada. Ternyata sebelahnya lagi buat pengolahan nih kompor-kompor yang di steamer. Jadi dia cuma punya 1 sink doang Bang. Kan menurut juknis itu kan sinknya itu udah harus dibedain Bang. Untuk sayur-sayur, untuk yang nanti daging-daging, untuk yang buat pencucian alat-alat beda lagi kan kayak gitu tuh di juknisnya. Gue bawel lah dari situ ya kita kelihatan Bang dari raut muka yayasannya kan ya, mungkin di CP aku bawel banget gitu ya. Karena kan memang kita kan takutnya kan resiko ya Bang ya. Kayak gitu kan emang buat menghindari kontaminasi. Apalagi kita masaknya kan porsi yang besar. Oke lah kalau kita masak porsi yang kecil, kita masih nyampur-nyampur gitu masih nggak masalah. Kalau porsi besar kan bakterinya makin banyak yang berkembang. Itu yang bikin makanan basi, yang bikin makanan jadi orang-orang pada keracunan. Karena daya tahan tubuh anak kecil kan itu kan beda-beda. Kalau dia lagi nggak sehat, dia nerima makanan yang banyak bakterinya pasti dia sakit, keracunan. Gokil nih. Terus pas gue lihat kok, oh ini ruang pemorsiannya deket banget sama pengolahan Bang. Jadi kan untuk pemorsian itu kan memang harus ada di AC-nya. AC-nya itu minimal harus 2 PK. Itu AC-nya nggak berasa lah Bang, karena kan deket banget kompor yang apinya gede ya. Itu panas, saya kasih ini lagi lah, masukan lagi ya kayak gini. Nggak lama itu, ya udah saya cobain kompornya. Oke, nyala semua, saya cobain juga steamernya tuh. Steamer tuh buat alat untuk masak nasi Bang. Jadi steamer itunya 2 pintu, 1 pintunya bisa isi 12 tray Bang. Dari situ akhirnya nanti saya tungguin dulu ya, nanti kita anak-anak relawan itu nanti didatengnya di jam 1 kata dia. Singkat cerita nyampe lah jam 1. Jam 1 anak-anak relawan kita kumpulin di atas lagi. Di atas jadi ada aula juga buat ruang meeting tuh. Udahlah saya pimpin briefing di sana. Karena memang saya fokusnya lebih ke tiga divisi. Jadi divisi yang saya fokusin itu cuma di persiapan, di pengolahan sama di pemorsian. Karena itu yang bakalan kerja malam tuh bareng sama saya di sana tuh. Terus kayak lihat anak-anak jadi di sana saya dikasih tim untuk persiapan itu 4 orang Bang. Lalu untuk di pengolahan sendiri 5 orang. Kalau untuk di pemorsian ada 8, 2 orang packing. Terus sisanya yang 6 lagi itu yang untuk bagian masukin makanan. Situ kita ngobrol-ngobrol, gue jelasin cara-cara ininya dari persiapan, harus masuknya jam berapanya. Terus juga gue jelasin kalau kita baru opening itu pasti bakalan capek. Karena kan juga kalian juga belum terbiasa pakai alat ini, pakai alat, terus belum terbiasa operasional. Karena kebanyakan itu yang kita rekrut memang warga sekitar Bang. Warga sekitar yang memang notabene yang sudah lama tidak bekerja. Terus juga ada anak-anak muda juga Bang, yang mungkin mereka itu kalah saing lah di dunia kerja, makanya mereka nganggurnya lebih lama. Nah dari situ ya udah kita turun yang pertama gua ajari itu di tim persiapan untuk pemakaian cutting board atau talenan Bang. Jadi cutting board itu ada beberapa warna Bang. Yang untuk sayur warnanya hijau, yang untuk kuning buat unggas, yang merah untuk daging, dan seterusnya itu.
Jadi ini jangan boleh dicampur ya. Ya mereka pada nanya lah kenapa sih ini nanti bakalan terjadi kontaminasi. Terus gue jelasin lagi, terus di tim pengolahan juga, di tim pengolahan cara nyalain kompornya, cara masaknya, cara masak nasinya juga, dan di pemorsian juga gue briefing. Nanti sistemnya estafet seperti ini ya, nasi nggak boleh masuk ketika memang suhunya segini itu gue ajarin. Tapi gue lihat timnya itu masih kurang karena gue itu dibilangin PM-nya itu penerima manfaat sudah megang 1.800. Wow. Karena persiapannya kurang orang, jadi di situ gue mulai ngajuin bang, mumpung masih ada orang yayasan sama kepala SPPG-nya nih, gue kayaknya mau ngaju 1 orang lagi dah. Ya udah siap, katanya kalau misalnya masih ada orang, kebetulan gue ada bekas pernah kerja sama gue juga, bekas jadi helper gue juga, orangnya juga rajin, kayaknya dia lagi nggak ada kerjaan tuh, gue coba tawarin lah, gue telepon, oh ya udah siap, nggak apa-apa kalau itu bantuin gue ya kesini ya. Oh ya udah, gue janjian sama dia tuh di jam 10 malam buat ketemu sama, sebutnya namanya Egy nih yang bakal jadi helper gue nih. Iya. Pokoknya gue di sana habis briefing sama beres-beres itu cuma sampai jam 6. Gue juga sempat ngobrol dengan sama AG-nya juga gue jelasin cara untuk bikin menu seperti apa. Gue sendiri sebagai chef bang, biasanya itu kalau bikin menu itu yang pertama kita tekenin tuh di nalar dulu bang. Baru di nurani. Itu yang pertama. Itu apa chef? Nalar sama nurani. Nah nalar ini kalau gue di restoran biasanya gue jadiin diri gue itu sebagai customer biar gue tahu apakah gue bisa suka dengan makanan yang lo kasih. Nah terus gue jelasin ke dia, kalau misalnya kita di MBG ini lo coba jadi anak kelas 2 SD lah, makan sayur ini doyan nggak? Nah itu logik, ini masuknya di nalar gue gituin. Nah kalau untuk di nurani ini nanti lo lihat anak-anak yang ngerjain di persiapan di pengolahan itu bisa nggak sampai ke waktunya tepat waktu nggak? Mereka pada bisa nggak ngerjainnya kan kayak gitu. Gue pulang lah bang. Oh pulang dulu. Jadi kan berangkatnya kan bareng sama orang yayasan naik mobil ya. Pulang dulu ke rumah. Ya di situ diskusi lagi ke istri, jelasin tempatnya kayak gini. Ya udah kalau misalnya lo udah yakin di sana, ya udah. Cuman istri ini apa namanya? Lo jangan deket-deket sama kolam renang katanya. Kamu ceritain ada kolam renang situ. Iya. Apalagi tempatnya kayak begitu, terlalu bengong, kesambet aja kan. Ya udah. Jadi malamnya itu gue ketemuan lah sama si Egy nih bang, helper yang bakal gue ajak. Di daerah Kemang lah. Daerah Kemang ketemuan buat ngobrol. Gue jelasin lah ke dia lah bahwa lo nanti gue jadiin koordinator di persiapan. Jadi dia yang bertanggung jawab di koordinator di persiapan bang. Nanti bantuin gue ya prepare. Karena dia udah tahu nih bang, gue mau bikin sayur seperti ini, dia udah tahu nih potongan gue maunya seperti apa. Jadi lebih mudah lagi tuh, gak usah ngajarin lagi. Ya udah, siap kata dia gitu kan. Udah besok kita janjian, kita berangkat dari Jakarta jam 10. Gue bilang pakai motor gue aja, nanti gue jemput lo. Bawa baju, karena kita pulangnya nanti di hari Jumat. Oh udah mulai langsung kerja itu ya. Jadi kita berangkatnya itu kebesokannya. Singkat cerita sampailah besok di hari Senin tuh. Senin kita berangkat jam 10. Kan gue udah mulai dari hari Minggu kemarin tuh udah mulai ngorder barang-barang kering. Seperti kayak yang buat ngisi gudang kering tuh, kayak minyak, kayak garam, terus bumbu-bumbuan lah bang. Udah mulai tuh. Gue datang ke sana jam 11-an ngobrol lagi sama staff-staffnya tuh, AG-nya, sama akuntansinya, sama kepala SPPG-nya. Saya bisa nggak ya kita running di hari Selasa? Bisa aja, misalnya bahan bakunya ada, bahan bakunya udah siap, nanti diusahain menunya gimana. Menunya tuh dikejar sama ahli gizinya mau bikin apa, nanti biarin gue yang hitung RAB-nya bang. RAB itu buat kebutuhannya apa aja, anggarannya berapa yang dibutuhin. Ya udah tuh ngerjain tuh, jadi sampai sore itu tim persiapan sama pengolahan gue suruh datang bang, jadi buat bantu-bantuin. Karena ada beberapa barang kering udah pada mulai datang. Bantuin beres-beres. Di situ ada anak bang, sebutnya namanya Adit lah.
dia cerita di situ, Sep, di sini kita tanda tangan loh, Sep udah tanda tangan loh. Jadi di situ ada tanda tangan perjanjian kalau memang kita tuh nggak boleh merekam atau mengaktifkan video tempat tersebut, Bang. Oke. Dan apapun yang terjadi di sana, terus kata dia mah pahitnya mah kalau ngeliat penampakan apa segala macem, itu nggak boleh langsung diceritain di situ, Bang. Oh, udah digituin. Udah anak itu cerita. Berarti tempatnya serem juga karena kan dia kan warga sekitar situ, Bang. Iya. Jadi ngobrol itu deket kolam, Bang. Gue juga baru ternyata di belakang itu ada makam. Di belakang tempat mes yang buat karyawan itu belakangnya ada kali sedikit dan seberangnya kelihatan, Bang, kalau sore itu. Oh, kelihatan ya. Ada makam-makam umum lah. Terus gue bilang, oh iya juga tempat kayak gini juga. Nah, dari situ tuh kita mulai beres-beres lagi. Terus gue tanyalah ke Pak SPPG-nya, itu mes sekalian aja bersihin, gue gituin kan. Gue minta kuncinya ke security, itu mesnya lembab banget, Bang. Jadi memang atasnya itu, plafonnya itu cor-coran, Bang. Jadi udah banyak banget hitam-hitam lah, lumut-lumut kayak gitu, kayak bekas air gitu ya. Kotor banget lantainya. Sama kasurnya cuman baru. Masih pada plastik. Ya udah gue suruh anak-anak relawan pada suruh beres-beres, bersih. Kita beresin tuh, Bang. Udah beres, gue kunci tuh, Bang. Gue kunci. Nah, di sini, Bang, kejadian anehnya. Jadi anak-anaknya itu pada pulang itu sekitaran jam 8-an, Bang. Jam 8 malam? Jam 8 malam. Di situ kan gue masih gabut lah, karena si Egi kan udah mulai tinggal sama gue nih, Bang. Yang bareng sama gue nih. Gabut, kita ngobrol lah, Bang. Di dekat kolam renang tuh. Taruh bangku di sana, kolam renang. Itu ada yang keluar dari kamar mandi. Itu masuk ke dalam mes. Ini lihatnya kayak anak-anak persiapan yang tadi nih, gue bilang, yang si Adit cerita yang ini nih. Di situ gue samperin berdua, tapi belum enggak, Bang, padahal kan kuncinya masih sama gue, Bang. Pas dibuka sama si Eki, saya masih dikunci. Tadi kan lo ngeliat sendiri kan orangnya. Iya, ngelihat kata dia. Jadi kunci masih sama gue. Udah buka, Bang. Di situ, Bang. Aduh. Di situ akhirnya udahlah, jangan di sinilah. Gue muter lah nih, Bang, lagi muter mau jalan lagi ke mes nih, karena udah pada di mes tuh akuntansinya sama AG-nya sama kepala SPPG-nya. Itu ngelewatin orang kompleng, ketemu lagi satu orang. Relawan anak kompleng kan, gue nggak apa anak kompleng. Gue tanya, ngapain di sini, kan udah pada pulang tadi, kayak gitu, Bang. Kan lagi beres-beres kata dia. Gue tinggal, gue masuk ke dalam. Gue tanya sama kepala SPPG-nya itu anak-anak udah pada pulang? Udah pada pulang, kan pada ngambil makan. Jadi yang mau pulang tuh pada disediain makan, Bang, ngambil, pulang di absen gitu kan. Ini udah semua. Itu masih ada orang di situ. Yang benar katanya. Benar. Akhirnya dia kan mikirnya, takutnya kan orang yang mau masuk, Bang, karena kan udah ada bahan baku, udah banyak barang-barang tuh ya. Iya. Kita cek lah ke sana. Itu benar, Bang, udah kosong. Udah nggak ada orang. Terus dia, yaudah saya pengen masuk, yuk masuk. Kayak dia udah tahu juga kayaknya kan, karena dia udah 4 bulan di sana. Pasti kan dia udah ngerasain kan. Sana akhirnya kita ngobrol-ngobrol di bawah, di mes yang buat staff itu. Gue juga dulu kemarin juga sering banget ngerasain di sini katanya. Dicerita tuh, apalagi gue di sini sendiri, cuma nama berdua sama security kan di pos. Jadi juga cerita, security kan memang kan tugasnya itu kan keliling ya harusnya ya, ngeliat-liat ini. Itu security pun sendiri nggak berani buat keliling, buat ngecek-ngecek. Nggak ada yang berani, karena security juga orang situ tuh. Terus dia juga pernah juga ngalamin, Bang. Dia katanya pas lagi malam Jumat. Jadi pas malam itu dia ngelihat terang-terang, Bang, di dekat makam tuh. Dia lagi di dekat kolam tuh, lagi ngerokok lah. Ternyata orang lagi nguburin orang, Bang. Nah, lagi nguburin orang malam-malam. Saking dia takutnya, itu dia naik ke atas. Nah, naik ke atas itu dia katanya perep-perepan. Jadi kayak orang nggak bisa bangun, Bang. Dikekepin aja kayak begitu. Kebayang-bayang dia mikirnya kayak dia tuh lagi dikubur, ditutup papan, Bang. Di mimpi dikubur kayak gitu. Nah, ketika dia udah bisa bangun, nengok itu di sebelah dia katanya. Gulingnya jadi pocong, Bang. Di situ dia nggak bisa kabur, teriak. Akhirnya dia tidur di pos security. Itu dia langsung cerita tuh. Cerita di situ. Cerita di situ. Udahlah. Daripada cerita gituan terus, dia lah istirahat. Gue, Bang, berdua di atas. Di situ gue juga masih cerita sama gimana gitu.
mau terus gak? Apa kita kabur aja sekalian? Tinggal aja lah tempat kayak gini kan. Jadi si Egi ngomong, gimana ya Sep? Gue mah terserah lu aja dah, gue mau ikut lu aja, kata dia gitu. Padahal gue juga tak tahu dia orangnya penakut juga, Bang. Orang penakut. Ya udahlah terusin aja. Gue kepikiran gini, gue kepikirannya itu muka-muka relawan. Karena kan udah kenal tuh, udah ngobrol ya. Kalau gue emang kabur lagi, nanti gue kasihan sama mereka. Mereka kan ngarepin tuh dapur itu biar cepat berjalan, Bang. Biar bisa dapat penghasilan lah dari situ. Karena tuh mereka tuh udah direkrut tuh dari 6 bulan yang lalu. Jadi mundur terus kayak gitulah. Sampai dananya turun buat bisa running. Dan karena memang mau buru-buru, jadi dananya itu udah turun, makanya harus bener-bener cepet-cepet udah harus jalan. Jadi kebesokan harinya tuh Bang, di hari Selasa, gue tuh bangun jam 12 siang, si Egi belum bangun tuh, cuman udah gue bangunin, mandi ntar ya turun bantuin. Gue naik ke office, gimana jadi running hari ini nggak? Gue gituin kan. Kayaknya nggak jadi ya Chef. Kenapa emang? Beberapa supplier masih belum pada bisa nyuplai, gitu kan. Dan gue bilang, gimana emang nggak pada disiapin apa? Setahu gue bukannya orang yayasan ini udah punya dapur sebelum dapur ini ya? Iya, belum ada nih. Ternyata emang ada kesalahan teknis. Jadi gue itu menu hari pertama tuh mau ayam. Ayam itu gue tuh ngordernya itu 183, gue lebihin 30 kilo. Gue lebihin segitu tuh, tapi yang datangnya cuma 18 ekor lah. Gak nyampe 100-an. Terus pas gue cek juga, memang gue komplain di situ Bang, pas gue cek. Kan gue biasa megang ayam juga ya. Kok begini ayamnya, kecil banget. Jadi kan gue ngordernya itu yang ukuran 1,2. Cuman dipotong 10. Tapi yang datangnya itu kayak ukuran 700-800. Ketika memang gue timbang itu dijadiin 1 ekor ya, itu cuma 800 gram, ada yang 700. Terus gue bilang gini Mah, marah juga KG-nya, kalau kayak begini nanti kalau tambahannya juga jangan kayak begini nih. Kalau yang kayak begini yang ada gue muter otak lagi. Gimana cara masaknya? Ini kalau gue ungkep, ini udah nggak ada isinya nanti, ciut, diisi tulang doang kan gitu Bang. Gue juga nggak tega nih orang sayap dapat tulangnya doang, sayap, pahanya, begitu kan. Potongannya juga nggak jelas lah Bang. Iya. Gue tanya, Ngasal gitu ya. supplier dari mana? Paha kan harusnya dipotongnya, kalau misalnya mau bikin dia dari sendi lah ini loh. Ini enggak Bang, sampai pahanya juga hilang sebagian. Kan gue malu Bang ngasihnya. Terus gue omongin lah ke dia tuh, nanti kalau kenapa-napa pasti gue yang disalahin. Iya, lu karena pertama. Gue sendiri pun pasti orang pertama yang bakalan marah ketika memang bahan bakunya yang dikirim itu nggak sesuai. Karena gue tuh udah punya ekspektasinya tuh mau bikin seperti apa, yang gini gue harus muter otak lagi nih gimana caranya ini bisa dikasih ke penerima manfaat. Udah akhirnya ya udah Chef, nanti paling ayamnya ini nggak kita pakai daging aja. Jadi di menu yang hari keduanya itu gue mau bikin beef teriyaki. Itu pun lucu Bang, datangnya juga kan datang di hari itu juga tuh. Jadi mau nyuplai yang 2 hari tuh, mau ditaruh di freezer. Ini kok bukan daging sorplet, gue bilang. Jadi daging lokal lah, daging lokal itu yang di-slash pakai pisau doang Bang, nggak tipis-tipis. Satu plastik itu masih pada penuh darah Bang. Terus gue komplain lah, ini kalau kayak begini segala macam. Dia perjalanan dari sana aja berapa? Mereka aja bukan nggak pakai mobil yang cooling kayak gitu kan. Ini udah kontaminasinya udah tinggi. Coba timbang lah Bang, ditimbang darahnya ditirisin tuh. Tadinya kan satu plastik itu mau 10 kilo, isi ciut darahnya hilang cuma 6 kilo. Ini gimana? Gue marahin juga pasti AG-nya kan. AG-nya punya planning kan, satu ompreng misalnya dapatnya 100 gram atau berapa. Ini paling kita ada kasih orang paling 20 gram atau 30 gram. Gitu kan, yang kayak gini jangan ya. Gituin Bang. Yaudahlah, gue juga kayaknya memang udah nggak siap kayak gitu Bang, buat dari bandingin. Nanti ada drama-drama, kurang barang, bahan baku segala macam. Betul. Nggak usah dikerjain. Jadi kepala SPPG-nya ngelapor ke penerima manfaat bahwa kita besok belum bisa ngirim Bang, karena memang terjadi miskomunikasi di situ. Nah di situ Bang, kejadian lagi di hari itu. Itu pas banget gue lagi sama si Egi juga. Jadi tuh di dekat kolam renang itu emang tempat nyaman. Karena kan adem ya, anginnya kan sepoi-sepoi itu. Gue taruh bangku plastik lah, 2. Lagi ngerokok sama si Egi. Ngobrol-ngobrol lah gitu.
Beda ya Gi ya, di dapur SPG sama di restoran. Iya, lu juga sekarang kayaknya rada halus lu ngomongnya. Dulu mah lu marah-marah pasti datengin barang kayak gitu. Pasti dulu Bang, di restoran pasti maki-maki Bang. Iya, iya, iya. Processing juga ngirimin barang ke kita juga, mereka juga takut-takut nih, siapa marah nggak ya barang begini. Ya itu lagi. Di sini juga bakalan turun tensi juga Gi, karena kan kita juga ngendalnya karyawannya sama SDM-nya itu kan memang belum berpengalaman. Betul. Gak kayak yang di sana. Kita di restoran kan udah pada paham lah, dilempar wajan, dimarah-marahin juga gak bakal baper lah Bang ya kan. Oh iya bener juga ya. Jadi di situ sambil ngerokok, sambil ngelempar-lempar batu di kolam tuh, yang buat mainan tek yang kayak gitu-gitu tuh. Itu kejadiannya pas udah jam 8 juga, jam 8 malam tuh lagi ngelempar kayak begitu. Itu ada yang nimpuk balik Bang. Nimpuk balik, didimin dulu, mainin lagi dah. Ya kan gitu kan. Nimpuk banget, pas banget kena paha sini. Nengok timpukannya dari sana, dari kamar mandi di nomor 3. Oke. Jadi di kamar mandi yang nomor 3 itu sama-sama gue juga ngelihat berdua sama si Egy itu ada yang muncul perempuan cuma rambutnya ikel, kayak rambutnya rada kribo kayak gitu, pakaiannya putih cuman rada-rada lusuh, tapi dia ngintip dari pintu yang memang pintunya tuh nggak tutup semua Bang. Dia ngintip kayak gitu Bang. Dari situ gue lagi, Egy, cabut. Itu gue sama Egy ngeliat percis Bang. Percis balik ke kamar, udah lagi tidur. Dari situ cuman gue belum bisa tidur nih. Ngobrol sama si Egy tuh gak bisa tidur juga ya Egy ya. Keluar lah gue Bang. Sama Egy keluar Egy, ke warkop yuk, ke depan yuk. Jadi masuk perumahan tuh, keluar komplek perumahan itu ada warkop sebelah kiri. Rada-rada mulai tahu dari tempatnya itu, lamanya dia nggak ini Bang. Jadi cerita di warkop. Kerja di mana Bang? Itu kan ngobrol-ngobrol. Di sini yang baru mau buka. Oh itu emang ada dapur? Mereka nggak ada yang tahu Bang. Warga bersih itu emang tempatnya memang nggak ada yang kelihatan Bang. Nggak ada kelihatan karena belum ada. Ini dulu biasanya dapur SPG ada pelangnya tuh. Iya. Ini nggak ada. Terus dia bilang, oh itu mah tempatnya lumayan angker, kalau udah jam 9 aja itu nggak ada yang berani lewat situ. Jadi itu bekas perumahan itu cuma dijadiin jalan tembus sama warga sekitar. Buat nembus yang ke daerah sana lah, pokoknya ke jalan besar. Kalau dia muter ke sana lagi jauh nih lewat Jalan Raya Bogor. Jadi ke situ dia lebih cepat. Di situ udah jam 9 aja udah nggak ada yang berani. Sepi di sana. Jadi itu dia cerita, ya bener. Itu yang sering nongol. Itu yang perempuan yang rambutnya rada ikel, rada kribo tuh. Itu yang sering nampak. Terus di tempat itu makanya memang dulu memang udah nggak pernah dipakai. Udah lama banget. Sekitar hampir 6 tahun, 8 tahunan. Jadi memang katanya itu dulu tempat itu pengen dibuat perumahan Bang. Terus sama itunya mau dibikin kayak tempat kolam renang sama ada pakai lah. Kayak perumahan-perumahan yang orang-orang kaya lah kayak gitu. Gak tahu terkendala apa Bang. Katanya itu atau terkendala sengketa yang punyanya juga meninggal, itu akhirnya terbengkalai Bang di situ Bang. Terbengkalai karena sengketa itu, makanya lah itu dipegang oleh yayasan yang sekarang megang. Jadi dimanfaatin lah buat bikin lahan itu. Cuman memang di situ katanya memang udah terkenal banget, banyak penampakannya. Gue sambil lihat-lihatan sama si Egy, gimana gitu, terusin kagak Gi. Gue jadi kepikiran bini gue nih, kualat kali sama bini gue ya, kayak gitu. Iya. Kesalahan lagi gue nih ya kan. Mau kabur gue juga malu ya kan. Otomatis kalau gue kabur di situ kan, kalau gue profesional ya gue juga malu kita gajinya kan, kayak gitu kan. Biarpun kemarin kita dari datang pertama itu kita udah dihitung gaji, cuman kita nggak enak aja. Terusin dulu aja Gi. Terusin, kita balik, kita ngobrol sebentar, yaudah Gi, istirahat aja lah. Balik dari sana jam 2 lah, kita tidur, besoknya kita bangun. Jadi gue suruh Egy tuh bangun di jam 10-an. Karena memang mau gue kejar nih di running nih dari Rabu nih. Karena udah mepet banget nih Bang. Udah janji ya. Jadi di sana tuh ada pengawasnya juga. Pengawas lapangannya itu ada orang Babinsa sama Babin Kamtipnas yang suka keliling nih. Di dapur bener jalan gak apa gimana gitu. Ini jangan sampai malu-maluin ya, besok udah harus jalan ya running ya. Nah kebesokannya itu gue kawal Bang, bener-bener tuh untuk penerimaan barang itu. Jadi anak-anak itu
relawan sudah gua bagi jam kerjanya bang. Kalau untuk tim persiapan itu di jam 7 malam datangnya. Nanti untuk tim pengolahan kita mulai ngolah itu masakan itu di jam 12. Nanti tim pengurusnya itu datang jam 3. Oke. Jam 3 malam. Jadi datang barang itu gue maunya yang bener-bener fresh. Jangan terlalu cepat juga. Jadi gue minta itu dari jam 5 sampai jam 7 lah udah harus bener-bener ada barang di situ. Karena satu barang pun yang telat itu juga bakal ngeganggu operasional. Betul. Gitu kan. Tetaplah masuk yang dari awal-awal tuh barang kering dulu kayak beras segala macam. Gue tatain lah. Ini Gi, kayak gini si Egi tuh yang bantuin gue tuh. Nah singkat cerita, datanglah anak-anak nih di jam 7 nih. Jadi menunya itu jadinya ini beef yang teriyaki tuh, nggak jadi ayam. Karena ayamnya nggak tahu gimana ya, gua nggak mau pakai ayam yang itu bang. Kayaknya nggak layak lah. Gue marah lagi situ bang. Kenapa lagi? Beefnya datangnya yang kayak gitu bang. Masih sama kayak yang kemarin. Masih sama yang kayak kemarin. Oke. Jadi gue langsung gomelin supaya di situ. Bang ini gimana? Datangnya seperti ini, emang disuruhnya kayak begini, ya kan? Ini bang kalau gue timbang ini darahnya aja berapa? Ini berapa? Ini juga bukan daging yang seperti ini bang. Yang datang daging sorpet tuh bukan seperti ini. Ini gue masak waktunya lebih lama lagi. Ini daging alot nantinya. Lu tahu nggak sih bang? Gue kalau mau bikin beef teriyaki gue kemarin, lu cek Google ya gimana dagingnya. Akhirnya gue terima cuma 10 kilo. Cuma 10 kilo, yang itu sisa balikin. Pusing lah. Kepala SPPG-nya, akuntannya pusing lah. Nelpon lah pihak operasinya ini gimana, saya pun nggak mau masak kayak gitu-gitu kan bang. Terus akhirnya gue nggak tahu gimana tuh bang. Akhirnya datanglah mereka beli ngecer akhirnya bang. Karena gue bilang gue nggak mau masak lah kalau kayak beginilah. Orang gue niatnya mau masuk SPPG kok mau bantu. Ngerubah yang nggak bener gitu bang ya kan, mau ngasih menu-menu yang lebih bagus gitu kan. Kalau memangnya mereka nggak bisa ngasih menu ini segala macam, bukalah berapa harganya. Jadi kan gue bisa ngitung nih apa yang bahan baku yang harus bisa dikurangin. Cuman jangan ngurangin di daging, jangan ngurangin di masih kan di bahan baku kan masih bisa gue akalin tuh kayak bumbu-bumbu kan. Jangan di situ lah. Situ pokoknya dia dapat lah pokoknya tuh. Cuman datangnya telat jam 9-an. Jadi dia belinya ngecer di frozen food. Gue nggak tahu lah tuh. Ada yang bilang mereka juga pada nalangin dulu. Nalangin pakai duit pribadi. Ada yang akuntansinya juga sampai pinjaman online juga buat nalangin tuh bang. Buset. Terus dari situ kan udahlah pokoknya gue pikirin lah yang penting gue masak. Jadi jam 3 itu gue butuh nih HP nih, butuh casan lowbat. Si Egi udah naik ke atas duluan di kamar. Dia kerjaan juga udah selesai, dia di kamar lah. Dia lagi main HP bang, jadi dia itu juga baru pengantin baru lah. Jadi baru punya anak juga. Jadi dia jam segitu masih video callan lah sama istrinya bang. Gak kayak gue yang udah lama nikah kan ininya aja lah. Iya betul, secukupnya aja lah. Soalnya kalau dihubungin juga nggak jauh-jauh, paling mintanya token nih bang ya. Habis kan kayak gitu kan. Susu habis, biasanya gitu tuh bang. Iya. Terus gue telepon lah si Egi bang. Gi tolong anterin ke bawah casan, ya kan. Di situ Egi nggak ngomong bang. Egi nggak ngomong, tapi suara gerabak gerubuk Ari itu nggak taunya dia nyamperin bang. Di pengolahan mukanya udah pucat. Kayak udah pucat, gue ditarik keluar. Di sini, saya ngomong. Jadi menurut dia di jam gue saat gue lagi nelpon, itu kan Egi nggak lama tuh naik ke atas ya ke yang tempat tidur kita tuh bang. Dia naik jam 1:30, jam 2-an itu dia ngelihat gue masuk ke kamar itu. Nggak lama katanya gue ke kamar mandi, terus gue tiduran di sana. Jadi kata dia gue tidurnya tuh ini nggak ngadep-ngadepan, balik kayak begini, kayak gitu. Dia kaget ketika gue nelpon. Nah dia kan bingung dong, siapa yang nelpon. Nah di situ dia nengok bang. Pas dia nengok kayak begini, itu yang di belakangnya dia juga nengok. Dia ngeliat pocong juga, kayak tadi kepala SPPG-nya. Dia ngeliat pocong, tapi mukanya muka gue bang. Oh berubah? Iya mukanya muka gue pocong, makanya dia lari. Dari situ dia minta pulang bang. Udah nggak mau lagi kerja. Ya depan mukanya banget percis. Terus ya udah Gi, mau gimana lagi, yaudah tunggu sini dulu deh, tunggu sampai terang dulu. Jadi akhirnya dia nggak kemana-mana bang, dia nungguin itu gue juga mikirin gue ikut kabur apa kagak ya.
ntar kita ambil tasnya itu aja. Itu bener. Jadi paginya si Egy tuh pulang, pamitan sama gue udah gak mau balik lagi. Gue juga minta maaf sama dia lah, gue ajak ke tempat kayak begitu ya kan. Gue ngomong juga ke kepala SPPG-nya, ini anak udah gak mau kerja lagi di sini kayak begini. Terus gue juga bingung, pantesan aja nih kepala SPPG-nya ini malam itu gak mau tidur di situ, di kamar itu. Oke. Jadi dia tidurnya di office. Oh. Itu gue baru enggak di situ. Dia alasannya kan kemarin biar deket sih buat kalau ada apa-apa operasional tinggal dipanggilnya di atas kata dia. Padahal ternyata juga dia takut gara-gara yang awal mula dia rep-repan itu. Iya. Nah, situ Egy pulang. Jadi itu kan operasional. Alhamdulillah itu nggak ada drama-drama bang, barang cukup semua lah untuk dikirim di hari Rabu itu. Kebesokan di hari Kamis itu masak lagi. Ini sama juga. Udah itu gue kepikiran sama si Egy juga udah nggak ada. Pasti kerjanya juga gue lebih ekstra juga karena gue juga harus turun juga itu persiapan. Kalau kemarin kan gue nggak terlalu turun di persiapan karena udah percaya orang nih. Jadi sama, jadi ayamnya juga telat tuh bang, ayamnya telat. Tapi alhamdulillah ukurannya udah mulai lebih bagus lah, biarpun masih kecil. Jadi ukurannya masih naikkan sedikit. Tadinya kan gue ngordernya 1,2, dia naikkan sedikit jadi 1 kilo, ada yang 900 lah. Oke. Gue bilang masih mending lah, masih bisa diolah. Gue masih berani nih buat bikin ayam goreng lengkuas nih kayak gini nih. Cuma di situ gue lagi mau bikin ayam serundeng bang. Persiapan gue bantu. Gue lupa sayurnya itu lagi sayur apa ya, gue lupa bang, buncis kalau nggak salah. Gue ajarin cara motongnya, buncisnya. Terus tahunya lagi gue bikin perkedel tahu kalau nggak salah tuh. Jadi lapar. Terus? Cuman buncisnya gue bikin dan ini dulu bang. Kalau gue kan dulu pernah dibikinin sama nyokap gue tuh. Gue dulu nggak doyan sayur bang. Jadi gue bikin untuk ahli gizinya tuh bikinnya buncis doang bang. Terus gue bilang, gue dulu pernah dibikinin sama nyokap buncis dicampur sama telur, enak nih, pusing nih, ada campurannya nih, biar tambah lah. Tapi di situ udah mulai terkenal nih bang, gue bang. Ini chefnya berontak nih, bawel nih. Jadi di jam 12:30 lah bang, ayam udah dicuciin, gue bikin buat bumbu ungkepnya bang. Jadi ayam gue udah gue ungkep, yang jam 12 tinggal goreng doang. Nah kalau emang di sayur itu sendiri bang, gue suruh ngolahnya sayur itu di jam 2 aja. Karena jalan sayur kan memang lebih cepet. Udah gitu biar gak cepet gampang basi. Dan itu juga gak boleh gue langsung masak semua. Ada batch yang pertama, batch yang kedua. Nah ini gue jam segitu tuh, 1:30 itu, gue gak berani juga ke atas bang. Gak berani ke atas. Cuman gue gantian sama asisten chef gue nih si Ujang nih. Jam gantian ya, kan gue dari jam 7 nih. Dari jam 7-an sini, gue mau istirahat dulu. Selonjoran dulu lah. Tapi gue mencoba kesana bang, ke mes. Nah jadi bang, di mes itu tidur lah gue bang. Nah masuk ke dalam, pengen tidur, cuman gue ngelihat di pojokan yang di atas, di kasur yang paling pojok, itu ada yang tidur bang. Gue tengokin, gue balik begini, ternyata orang ini bang, stockkeeper yang nerimain barang gue. Gimana, udah beres? Udah Sep, kata dia. Oh ya udah, itu jangan lupa, gue bilang becek tuh. Jadi gue bilang memang belum siap operasional bang, banjir bang. Di steamer kan ngeluarin uap panas ya. Terus di atasnya itu ada paralon buat saluran air yang plastik gitu bang, paralon. Otomatis kan dia meleleh kan. Iya. Dan itu bocor bang. Jadi itu gue akalin pakai karet ban, makanya becek tuh. Becek di situ, takutnya juga anak-anak pada kepleset. Beresin ya kan. Gak lama itu dia pamitan sama gue. Saya mau beresin dulu ya kan. Jam 3-nya itu ngecek lagi ke sana, ke dalam. Itu anak yang tadi yang tidur itu, gue tanyain, lo tadi tidur di sana, ya kan? Itu enggak, dia dari tadi di situ, lagi bikin stok buat laporan ke akuntansi. Terus gue bilang, yang tadi lo bukan tidur di pojokan? Kagak sih, gue dari tadi di sini. Kalau gue percaya lo cek CCTV aja. Gue penasaran bang. Naik ke atas lah, gue bangunin tuh kepala SPPG-nya bang. Bang, bangun bang, coba cek CCTV jam segini dah. Jam 1:30, lo lihat ada yang di gudang ini ada bocahnya. Kan di layar tuh bang. Ada bang, dia lagi ngitung, lagi beresin stok, lagi biar Vivo nih, yang mana nih yang harus dipakai duluan. Itu dia lagi beresin itu bang, ada. Itu gue bilang, anjir tempatnya ini parah juga nih kayak begini bang. Mana udah tempatnya juga serem juga bang. Udah gitu juga operasional juga ada kendala-kendala mulu.
Udah gitu satu lagi kan gue juga beban bang, ditinggalin sama si Egi juga tuh bang. Mm-mm. Gue bilang udahlah, gue terusin lagi lah operasional, gue terusin. Tapi di situ paginya itu cerita lah bang, ada anak cerita tuh bang, si yang tadi cerita tuh ngobrol sama gue bang. Sep, lu ditongolin mulu ya? Iya, ditongolin. Kalau di sini jangan sendiri katanya, apalagi bengong. Di belakang itu katanya emang serem. Dia juga ngasih tahu bang, ternyata deket kamar mandi itu bang, itu kan ada sumur tua. Ditunjukin sama dia, bener bang, ada sumur tua bang. Mm-mm. Itu sumur tua yang angker juga. Perempuan kan? Iya. Yang dia tahu bang, yang di dekat roller coaster ini pocong kan? Iya, gue bilang. Terus, udah makanya jangan sendirian di mari, kata dia. Nah, di situ gue gimana ya, mau pulang apa kagak ya? Jadi di hari itu bang, itu di hari mau masak lagi sekali lagi tuh bang, karena hari Jumat gue pulang. Oh iya, iya Sabtu Minggu libur ya. Sabtu Minggu libur. Itu masak lagi, gue nggak berani kemana-mana bang di hari itu bang. Tapi di situ ada kejadian bang. Jadi anak perempuan di tim persiapan, dia mau ngejar sholat isya bang. Jadi dia udah jam 10-an lah, dia izin lah. Karena memang yang di hari Jumat itu biasanya tuh gue di menu terakhir itu gue bikin yang bagus bang. Jadi gue lagi bikin nasinya harus cetak onigiri lah, gue bikin onigiri, terus chicken katsu kayak gitu kan. Nah, gue bikin itu bang, jadi kesulitan mereka mau istirahat pun, waduh masih harus yang dikejar nih. Iya. Izin lah sholat, ya udah nggak apa-apa sholat itu. Sholat di atas. Sholat di atas di aula yang memang itu yang kemarin gue mimpin briefing tuh. Sholat di situ. Itu dia lagi sholat, pas lagi assalamualaikum gitu, pas lagi terakhir. Itu dia ngeliat sosok yang perempuan tadi yang keribo itu. Ngikut sholat juga di situ. Situ dia turun bang, pucet, minta pulang izin. Katanya sakit gak enak badan. Sakit gak enak badan, gue pucet kayak orang ketakutan bang. Terus kan gue tanya tuh, kenapa? Ya, akhirnya itu cerita seperti itu bang. Terus dia pulang bang, WA. Chef, udah gak boleh nih diizinin oleh suami kerja di sana. Terus tetap gue bujuk ya gimana? Kalian kan nunggu operasional kan juga lama. Apalagi kan punya anak sekolah juga. Udah gitu kebetulan juga suaminya cuma ojek online, lagi sepi kan. Ya terus takut chef, gimana kata dia. Ya udah nanti jangan sholat di situ lagi, cari tempat lagi aja yang biar kelihatan. Nanti gudang aja dibersihin. Untungnya dia masih mau bang, kalau enggak gue kurang personil lagi tuh. Iya. Dari situ gue kerjain semua itu nggak ada kejadian apa-apa. Cuman kejadiannya itu di pagi doang, bukan cerita horor bang. Kejadian itu rame-rame bang. Ternyata ada wartawan datang masuk. Ngapain dia? Mau bikin berita jadinya, berita bahwa memang di dapur ini memang belum layak untuk operasional bang. Karena memang tuh belum punya ipal, segala macam juga layoutnya masih banyak yang salah. Dari situlah bang, ada Babinsa juga. Gue juga nggak tahu lah gimana cara penyelesaianan mereka. Gak lama tuh pergi. Cuma siangnya rame bang, itu langsung masuk berita bang. Oh iya. Okay. Cuma hilang doang tuh, sempet hilang tuh langsung. Iya. Akhirnya ngadu lah ke kepala CPG-nya, ngadu lah ke orang yayasannya. Ya orang yayasannya nyantai-nyantai, udah tenang aja gitu doang. Singkat cerita gue nggak tidur bang jadinya. Setelah selesai masak tuh, pemorsian itu kan selesai pengiriman jam 11 ya. Tetap gue temenin di situ aja bang. Gue temenin kan. Gue nggak mau ke kamar, nggak mau ke mes dulu tuh bang. Gue mandi, baru gue pulang tuh bang. Pulang, gue cerita lah ke istri lah bahwa pernah kejadian kayak begini. Ya begitulah bang, namanya istri kan bisa ngomel doang ya. Terus lu kan dibilangin, udah tahu setiap ngambil keputusan lu salah mulu. Iya. Pokoknya habis udah bang kemarin. Lu selalu ada gebrakannya sih kata dia. Gebrakannya juga aneh katanya. Kita kan cuma niatnya kan ada panggilan hati mau kesini. Iya gitu. Bener. Emang mungkin dasar dapat apesnya yang dapurnya seperti itu kan bang ya. Kata sih ya udah gue nggak mau tahu, bodo amat. Nih lu keluar nanti nggak turun gaji. Pokoknya terusin dulu lo itu sampai 2 minggu katanya buat gaji. Tapi gue udah mulai posting. Jadi gue tuh ikut perkumpulan para chef lah. Para chef sama PSPPG.
Ya di situ banyak cerita-cerita lah kenapa memang apa chef-chefnya itu sering pada pindah-pindah Bang. Jadi cuma 2 minggu, sebulan. Ya dia ngasih tahu kendalanya lah. Ya kendalanya begitu chef, di sistemnya, terus permasalahan kurang barang, terus bahan baku yang memang datangnya telat lah kayak gitu. Kita juga nggak dilibatkan masalah administrasi. Kita nggak tahu nih spek-spek, pokoknya berbeda. Udah gitu mereka juga pada cerita emang dapat tempatnya yang juga yang angker juga, tempatnya memang dapurnya yang nggak proper, dari peralatannya seperti apa. Terus gue udah mulai, ya udah cariin lah. Jadi gue udah mulai bikin konten Bang di TikTok, nyari dapur yang begini lah, dapur yang amanah yang segini. Nah di situ kontennya rame tuh Bang. Jadi banyak yang nawarin tuh. Banyak yang nawarin. Cuman masih jauh-jauh tuh. Ada di Jogja, di Brebes, Tegal, Buset. Majalengka tuh gue nyari yang deket-deket. Cuman di situ udah lumayan tuh Bang. Dari situ akhirnya gue tahu bahwa gaji yang gue diterima tuh bukan segitu. Gaji hariannya chef itu maksimalnya bukan segitu. Jadi gaji gue itu ternyata dipotong 10.000 Bang. Itu gue tahu di sana. Per hari ya? Per hari. Per hari ya? Per hari. Dipotong ya? Potong 10.000. Lumayan bro. Di situ gue kesel kan, di situ kan ya. udah mulai kesel. Itu viral dan segala macam. Gue nggak tahu ya siapa yang nyepuin segala macam. Orang yayasan tahu Bang. Orang yayasan tahu. Gue dipanggil lah tuh dari Sabtu tuh, panggil ke kantor. Ya udah lo gue jelasin, ya udah begini. Terus ya udah gue tentuin aja langsung. Gue selesaiin tugas gue sampai di hari Jumat minggu besok. Karena memang menu gue yang gue buat. Nanti silakan cari chef yang lain aja. Karena gue udah sakit hati Bang, gaji gue dipotong gitu. Iya. Udah gitu yang kemarin yang perjanjian ada insentif, itu beda lagi ketika gue pas kerja di situ kan, tunggu 3 bulan lagi ya. Nah disitulah gue juga tambah kesel juga kan Bang gitu kan. Oh begini amat. Akhirnya gue coba lah. Gue selesaiin, gue juga udah ngomong gue mau cabut kan. Biarin aja dia nyari chef lagi kan. Tapi gue udah masuk nih tawar-tawaran nih. Masih tinggal gue pilih-pilih nih, udah mulai nego-nego gue sama mitra-mitra yang lain nih. Nah, singkat cerita gue jalanin lah. Gue masaknya tuh di hari Kamis. Di hari Kamis, kan masaknya malam ya. Itu ada kejadian dulu. Itu gue yang ngerasain sendiri tuh. Gimana tuh awalnya? Jadi awalnya gini, itu kan gue udah mau masak. Jadi gue udah awal-awal nih, udah males-malesan. Udah gitu gue udah di minggu itu memang udah kena intervensi. Jadi yang tadinya gue mau menu ini segala macam, udah main asal-asal ganti aja mereka Bang. Iya. Ini tempe gue mau dibikin kayak gini, udahlah dibikin tempe begini aja lah, goreng lagi begitu loh. Ini ayamnya begini aja lah, simple aja lah, gak usah ribet-ribet kayak gitu. Gue udah kena intervensi, di situ gue udah sakit lah gue situ, udah gak dilibat, jatuhnya udah gak dilibatin lagi masalah itu. Gue pengen cepet-cepet buru-buru aja tuh. Jadi ya udahlah, gue seadanya aja masuk ke sana, ke operasional sama ke bagian di pengolahan itu Bang. Di situ gue jadinya lagi itu juga pengen ngerokok itu ngobrol itu gue ngelihat ini itu masih inilah, jadi tim pengolahan itu belum datang. Tim pengolahan gue di jam 9-an lah, jam 9-an mata gue tuh tertuju ke sana, tertuju ke sumur yang tua itu Bang. Di sumur yang tua itu gue ngelihat nih Bang, gini Bang, itu ada sosok perempuan Bang. Perempuannya bukan yang keribu itu Bang. Jadi dia masuk, datang ke itu ke sumur tua itu sambil ngerauk-rauk Bang, ngerauk-rauk makan makanan itu Bang, sisa-sisa makanan. Terus pas gue samperin Bang, itu berubah Bang jadi keribu. Sosoknya lagi berubah jadi keribu. Gue cerita sama kepala SPPG-nya, lu ngelakuin apa di sana? Jadi kan kita kan nggak punya tempat sampah Bang. Itu sampah yang udah 3 hari yang kemarin itu Bang, yang udah berminggu-minggu itu Bang. Karena udah belatung segala macam, dibuangnya ke situ Bang. Dibuangnya sampai ke situ. Wah, gue bilang parah juga nih kayak begini nih. Akhirnya tim pengolahan udah mulai datang. Cuman gue minta temenin istirahat, tidur Bang. Karena gue udahlah pokoknya nanti gue turun ketika jam 3 aja lah, ketika pas mau pemorsian aja lah. Gue lihat kan, karena memang yang plating kasih contoh ke mereka, ini porsi besarnya seperti ini, porsi kecilnya seperti ini. Itu gue minta temenin 2 orang, ada OB-nya 2 sama tim stockkeeper-nya tuh Bang. Buat tidur lagi di sana di mes.
ke situ ini orang-orang pada gak ada bang, gue ditinggalin nih gue. Kan gue mau bangun tuh kan ada ketutupan tuh, gue tidur di bawah sini yang di pojok. Itu gue tidur, kamarnya capek, nyenyak. Terus gue bangun jam 2. Itu gue bangun gara-gara ada suara nangis bang, kayak suara perempuan ngeringis kayak begitu. Itu ketika gue nengok, gue ngelihat sosok yang keribo ini, dia duduk bang di ranjang yang paling pojok di atas itu sambil ngayun-ngayunin kaki. Terus sambil dia ngomong, tolongin, minta doanya, tolong lepasin gue di sini, kayak gitu bang. Dari situ, karena gue sendirian bang, itu kabur bang gue. Gue kabur, itu kepleset ke kolam situ, ke kolam renang yang itu. Itu karena untungnya anak-anak itu ternyata ninggalin gue masih ke dekat kolam itu pada ngerokok. Itu kedengeran suara kecebur. Itu saya pengen nyebur, tolongin lah gue situ. Dari situ udah gue nggak mau lagi masuk ke sono lagi, nggak mau lagi itu jadi gue tungguin sampai selesai di dalam itu. Gue telepon temen gue langsung, sama yang tadi pertama kali nawarin gue kerja, gue kata-katain dia bang, lu brengsek lu, tempat kayak beginian, tempat gue begini nih, lu bukan yang ngorbanin gue doang ya begini lu, kenapa? Gue hampir gue tenggelam gue gituin. Udah gitu belum lagi lu, gue berantem juga sama bini gue lu gara-gara kayak begini lu. Gue marah-marah, gue juga dibohongin masalah gajinya. Udahlah gue sampai hari doang. Ternyata dia jawabnya gimana bang? Iya, aku juga udah keluar dari yayasan itu, gue udah pindah dapur juga katanya. Gue bilang sialan lu, kenapa nggak bilang-bilang gue? Gitu kan. Ya udah nih ntar gue tawarin lagi gue, lu ada mau masuk ke Majalengka gak katanya? Udah bang situ, pokoknya selesai jam 6 itu gue pulang bang. Cabut langsung cabut bang situ bang. Kebetulan dari yayasan itu pas gue udah nyampe rumah, dia tahu kali gue kabur bang, dia langsung nelpon buat suruh datang ketemuan. Jadi yang orang yang yayasan itu dia nggak jauh dari rumah gue tempat tinggalnya, masih di daerah Mampang juga tuh. Suruh ke rumahnya buat ketemuan sama gue gitu bang. Jadi ngasih tahu ke gue nih, ini gaji saya bayar semua kata dia kan, cuma ada persyaratan, ya nggak boleh posting, bikin konten ngejelasin kayak begitu, terus nggak boleh penjelasan di operasional terus segala macam. Kalau gue mah orangnya kan intinya mah ya aku juga di sana juga buat kerja doang, apalagi yang nggak bener gue juga mau benerin yang nggak bener kan. Gue bilang gue iya situ ya udah ya. Terus abis ini mau kemana? Gue kasih lihat langsung nih tawaran saya ke sini, saking keselnya gue kasih lihat kayaknya sini. Gue bilangnya saya juga makasih gara-gara saya terjun di SPPG, jadi saya tambah penasaran nih cari dapur-dapur yang memang bener-bener amanah, bener-bener yang ngedukung saya buat bikin makanan yang bagus buat anak-anak, bervariatif lagi. Betul. Gue tuh pengen gue bikin tuh anak-anak tuh bisa ngerasain makan di restoran. Dari situ udahlah mukanya kesel lah, yang penting gue udah dapet gaji tuh. Gue serahin ke bini gue lah kira lah. Tapi gue udah mulai berani, karena kan pegangan gue udah banyak nih dapur-dapurnya nih ya kan. Tinggal mau kabur kemana nih, jelasin istri gue. Terus lu masih mau di sono? Ya masih, telanjur. Telanjurnya karena apa ya? Tadinya mau nyerah, cuman telanjurnya gergetan aja gitu. Kayaknya masih bisa beres nih. Kayaknya masih bisa nih kalau misalnya kita dapetin bener-bener amanah, karena gue tetap masih yakin programnya ini sebenarnya bagus bang. Asal isinya yang bener-bener amanah lah. Betul. Karena kan memang udah budgetnya kecil, kalau masih dipotek-potek lagi dapat apaan kan kayak begitu. Betul. Gimana kita mau ngasih makanan yang baik kan kayak gitu. Iya. Tapi Bang Yohan cerita kayak gini gimana? Gak apa-apa, aman bang. Aman ya? Aman. Ya pasti banyak yang ngebela juga kok. Iya. Nah, menurut Bang Yohan sendiri di tempat dapur SPPG itu atau MBG ya? Ya paling ini MBG kan. Memang ada praktek itu? Kalau itu mah pasti ada bang. Pasti. Karena yang gue lihat bang di sistemnya ya bang ya. Di situ ya, tapi ya tempat itu. Di situ ya. Nggak di situ aja sih, mungkin di beberapa dapur bang. Beberapa dapur memang itu nggak menutup mata juga. Itu memang terjadi seperti kayak markup harga, terus pengurangan bahan baku yang seperti itu. Karena kita lihat sendiri ya, dari atasnya sendiri yang kemarin baru ketangkep pun
juga seperti itu bang. Iya, iya, iya. Jadi yang gue ambil kesimpulan bang, mereka bikin dapur sudah modal gede, mereka juga beli titik juga, modalnya juga gede juga, dan mereka pikirin lagi gimana caranya buat balikin modal lebih cepat lagi. Oke. Dengan main mungkin di bahan baku. Seperti itu. Kalau memang seperti itu, gini, pemerintah kan pasti juga memikirkan untuk orang-orang yang membuat dapur SPPG, Ya. oke, memikirkan keuntungan juga, keuntungannya seperti apa. Nah, kenapa rata-rata si pemiliknya ini tuh kayak, kalau menurut pandangan gue sih ya terlalu rakus ya. Kenapa Ya, itu bisa bang? dibilang kayak gitu bang. Jadi, Padahal kan pasti juga udah dipikirin gitu sama pemerintah gitu. nah itu bang, karena masih banyak kelonggaran-kelonggaran itu dan sistem itu yang masih bisa kebobol bang. Namanya manusia sendiri kan nggak ada puasnya. Iya sih itu. Apalagi misalnya dia bisa ngambil sedikit nih, oh aman. Besoknya lagi tambah lagi sedikit, oh aman. Besoknya lagi nih aman. Aman-aman lagi pasti kan manusia juga nggak ada. Kalau yang memang mau bekerja sama dengan BGN sendiri ya itu yang bener-bener memang yang punya hati nurani aja bang. Yang bener-bener memang mau membantu program pemerintah bisa berjalan, biar bisa jadi bener-bener bermanfaat. Iya. Bukannya cuma sekedar mau nyari keuntungan aja. Iya harusnya memang. Harusnya ya. Kan sebenarnya mereka itu kan juga dapat insentif. Yang 6 juta per hari itu. Oh, berarti insentif yang 6 juta itu memang beneran ada ya bang ya? Beneran ada. Tapi itu dia belum termasuk keuntungan ya? Baru insentif ya? Kalau dia memang bermain lagi di bahan baku, itu belum termasuk keuntungan. Biasanya dia bermainnya kan di bahan baku bang keuntungannya. Sampai sejoget itu sih sebagai melebihi 6 juta sih menurut gua. Iya dong. Itu dulu itu kenapa enaknya itu bang, ketika dapurnya kena audit atau disuspend seperti apa, dia insentifnya tetap turun. Beda sama sekarang yang memang udah perbaikan. Ketika yang kemarin main di motor listrik sama pengadaan kos kaki itu ketangkep ya. Itu kan dulu mereka yang ngadain itu tetap turun. Mau dapurnya disuspend. Kadang juga dulu bang kalau misalnya mau gue bongkar titiknya ada, dapurnya nggak ada. Jadi buset. mereka tetap dapat insentif. Fake gitu ya, fake ya. Nah, fake titik. Jadi itulah bang yang bikin kebocoran APBN seperti itu bang. Iyalah. Apalagi anjing, uang gue itu ya, uang rakyat. Nah itulah kayak gitu. Nah dari atasnya aja seperti itu, di bawahnya kan juga pasti banyak juga kayak begitu. Dan mereka nggak tutup kemungkinan ya bang, dapur-dapur SPPG itu backingannya juga yang dulu-dulu ya, bukan yang sekarang ya. Yang dulu-dulu itu backingannya banyak bang. Jadi percuma aja ada tim pengawas, ada tim audit. Mungkin yang diaudit itu mungkin yang dapur-dapur yang memang nggak ini kali terafiliasi ya, yang dimasuk-masukin konten tuh bang. Masalahnya gue dapat dapur bermasalah itu 2 kali bang. Yang pertama yang tadi yang gue cerita, ada lagi gue dapet juga di daerah Bekasi itu juga bermasalah bang. Itu malah gue tunggu-tunggu bang, malah gue tekin orang-orangnya bang. Pengawasnya untuk kesana langsung ya gue tekin. Wih, gue tekin bahwa ini bermasalah, ini nggak ada sidak juga. Sampai akhirnya gue kan juga pindah dapur tuh bang, akhirnya pindah dapur. Alhamdulillah gue akuin bang, dapur-dapur yang baru dibangun sama dapur-dapur yang baru running itu lebih bagus bang. Lebih bagus, lebih proper alat-alatnya juga itu, karena memang sudah mulai ketat ya bang ya. Karena mereka juga apa-apa kan juga tinggal diposting aja lah kayak gitulah. Kalau mereka mau terbuka, setiap ada postingnya segala macam ya udahlah langsung disidak lah kayak gitu bang. Karena kita yang dibawa sendiri, yang di lapangan, yang untuk tim eksekusinya bang, kita juga berharapnya itu ngasih makanan itu yang bener-bener layak bang. Iya. Kadang kita juga kena hujatan ini segala macem, kita sebenarnya nggak tahu apa-apa, kita nggak nikmatin duit apa-apa bang. Kita di sana cuma bekerja, kita ngelakuin yang terbaik, kita juga mau bantu program pemerintah agar bisa berjalan lah. Karena pengen, ya abang tahu sendiri lah berita-berita yang ada orang yang keracunan kah, ada yang makanan basi, apalagi yang parah ada belatungnya. Nah, ya kayak gitu-gitulah. Makanya sekarang kan sudah ditetapkan bahwa dapur MBG itu sudah harus merekrut chef. Nah, ini juga ada yang lucu lagi bang. Jadi apa tuh? Kemarin sempet ya bang, beberapa chef dipanggil ke BGN buat diskusi ya.
itu ada ini cerita dari si Chef Kuming ya bang. Cerita dari Chef Kuming, dia dipanggil waktu lagi acara panti asuhan, dia jelasin, Chef Kuming ada masukan nggak? Dikasih masukan lah Chef Kuming. Nanti yang bikin, kenapa nggak yang bikin menu itu chefnya? Karena dia yang tahu bahan bakunya apa aja sama metode pemasakannya nih. Jawaban dari bagian, kita sih tadinya maunya seperti itu, dijawabnya seperti itu bang. Cuman karena memang kemarin cuman kepikiran kepala SPPG, akuntan sama ahli gizi bang. Ahli gizi oke lah tahu penghitungan gizinya masing-masing, tapi kan mereka kan juga nggak tahu untuk metodenya. Iya. Makanya butuh kolaborasi antara chef yang sudah lama di lapangan, kolaborasi dengan ahli gizinya. Dan di situ Chef Kuming jelasin, untuk cari chef yang emang bener-bener chef untuk jam terbang segala macam bisa dibuktikan dengan paklaring. Tapi mereka ada kesalahan lagi nangkepnya mungkin ya. Ada kesalahan nangkepnya lagi tuh, mereka malah ngerekrut chef itu harus punya sertifikat BNSP bang. Nah BNSP itu sendiri, abang boleh cari tahu sendiri, BNSP sendiri itu sekarang udah mulai diperjualbeli. Abang cari di Facebook, di Google sendiri itu harganya 2.500.000 sampai 3 juta. Mitra yayasan yang nggak berani ngasih insentif ke chef-chef yang memang sudah ada jam terbang segala macam, otomatis dia ngendel ya orang yang masak di situ untuk dibikinin BNSP. Wah. Sebenarnya kan Iya. kalau merekrut chef udah paklaringnya mana, terus lihat CV-nya di mana-mana, kita kurang percaya bisa telepon langsung ke restorannya atau ke hotelnya buat validasi. Itu baru yang bener. Betul. Bukan masalah orang bikin sertifikat lagi. Kalau sertifikat lagi ada kemungkinan kan itu ada permainan lagi bang, nanti setoran lagi kayak gimana lagi. Makanya kan kemarin DPR juga sempat marah, mau minta bikin sertifikat apa tuh ya, waktu yang si CS ngomong tuh bang, minta bikin sertifikat lagi kan, dia bilang kalian mau main lagi katanya di sini, sertifikat lagi, duit lagi nanti yang dikeluarin negara berapa ya itu. Bener ya. Gila. Segitu rumit ya. Rumit bang, makanya kemarin Chef Arnold dipanggil juga sempat langsung mundur kan karena rumit bang. Iya. Udah rumit. Tadi juga udah sempat ngobrol ya soal sistem dari MBG sendiri sama Bang Yohan, emang ternyata rumit guys. Dimana satu sisi masih ada orang-orang yang mau benar-benar ngasih yang terbaik, kontribusi makanan terbaik, kontribusi terbaik, menu terbaik untuk penerima manfaat ini. Tetapi ya balik lagi, ada yang di atas ini yang kadang bermain. Benar bang. Iya. Dan sebenarnya ya di posisi-posisi yang bawah atau seperti Mas Yohan itu nggak tahu apa-apa. Tetapi yang di depan muka pasti orang pertama adalah chefnya ya. Pasti bang. Itu dia ya. Tapi gimana? Menurut Mas Yohan aja, apakah MBG ini perlu untuk diteruskan atau tidak? Kalau sekarang kan memang lagi disuspend ya bang, selama 3 minggu untuk pembenahan ya. Nanti untuk beberapa evaluasi untuk yang penerima manfaat. Itu sih sebenarnya juga masih bisa bang. Jujur aja MBG juga sangat kebantu juga. Ngebantu tadi juga orang-orang tua yang memang nggak punya pekerjaan ya. Yang pertama buka lapangan kerja bang. Karena memang udah tanggung nih bang, udah banyak bang, udah jutaan orang yang pada kerja di MBG nih. Dan itu juga ngebantu memang yang orang tuanya itu nggak sanggup buat ngasih uang jajan. Itu bang, sebenarnya gue tetap yakin sih untuk program ini sebenarnya baik. Cuman memang harus bener-bener diperbaiki untuk di sistemnya sendiri. Pengawasannya lebih ketat lagi, nggak ada lagi namanya backingan bang. Aduh. Terus nggak ada lagi yang berani markup harga bang. Terus kalau bisa mitra yayasan tuh berani nombokin lah kalau misalnya memang barangnya dananya kurang kan, karena kan mereka juga udah dapat keuntungan lah, nombokin sehari 2 hari mah. Karena gue juga pernah ngerasain bang, gue mau bikin makanan bagus nombok sendiri, kekurangan bahan baku, iya sampai segitunya. Karena kita kan nggak mau lah orang dikasih ini doang. Misalnya kayak gue ayamnya kurang 1 nih, ya gue carilah beli ayam lah, foto kan, masa gue kasih orang nasi sama selada doang kan nggak mungkin. Oke. Wah anjir segitunya ya. Ini Bang Yohan, menurut Bang Yohan deh, soal kejadian ini di dapur ini ya, itu
menurut lu dengan dia memakai tempat terbengkalai itu ya sebagai dapur MBG, apakah memang boleh standarnya masuk ke aturan juga atau gimana nih? Kalau dulu awal mulanya emang nggak ada aturannya seperti Nggak apa, ada Bang. aturannya. Nggak ada aturannya, Bang. Mau Jadi, dimanapun. yang penting punya lahan. Di samping makam juga, di samping tempat sampah. Ya, kemarin kan juga ada juga, Bang, yang berita yang ditemuin titik di tengah hutan, ditemuin titik di tengah Serius? kuburan kan ada. Coba nanti di-share di Oh iya, Google. iya, iya. Di daerah Jawa Tengah pokoknya. Wah, bangsat. Ada yang di tengah makam. Bangsat. Ngapa di situ lu? Kenapa jadi kayak tempat teroris? Kan buat dapur. Terus? Nah, dari situ lah, Bang. Nah, yang sekarang sih beberapa dapur yang baru ya. Gue sih kepengennya gini, Bang. Untuk dapur-dapur yang kemarin pada bermasalah nih, dapur-dapur yang lama yang memang suruh benerin apa, nggak mau dibenerin, suruh tambah ini untuk operasional, nggak mau ini kan. Yang masih seolah siapa sih yang berani audit dapur gue, biasanya kayak gitu, Bang. Orang-orang tuh masih pada angkuh, Bang. Itu yang dapur-dapur gak bener, yang mendingan yang kayak gitu udah suspend permanen aja, ganti dapur-dapur yang memang bener-bener bagus nih. Kan banyak nih sekarang dapur-dapur yang pada mau bangun nih, sama yang udah dibangun nih, gitu yang dibuka-bukain. Iya, iya. Karena mereka kan memang udah modal juga, mereka juga katanya mau ngebantu pemerintah juga, ya udah. Iya, harusnya keuntungan itu dipikirkan nomor sekian lah ya. Paling pertama adalah untuk membantu program dari pemerintah yang memang utamanya juga baik lah niatnya. Dan ada juga satu kesalahan, Bang, dari yayasan sendiri. Yayasan sendiri dulu Presiden kita Prabowo udah pernah bahas, Bang. Untuk di yayasan sendiri itu diutamakan yayasan yang memang sudah bergerak di bidang sosial, di bidang keagamaan, terus di bidang yayasan sekolahan itu segala macam. Tapi kenyataan di lapangan itu yayasannya ya bermacam-macam. Nggak diutamain itu dari arahan presiden. Jadi banyak banget arahan presiden tuh yang banyak banget diselewengkan, Bang, kemarin itu. Oke. Wah, ini makin dalam lagi ya. Kalau makin dalam lagi makin ruwet ya kan. Bisa berjam-jam kita bahas soal sistem MBG ya. Tapi sebelum ditutup ya udahlah ya, kita tanya-tanya tentang horornya lah ya. Masih dapat cerita gak di tempat itu ada sosok tadi kan perempuan Kribo itu ya? Siapa tahu masih ada teman yang masih berkomunikasi, Bang Yohan di sana. Banyak, Bang, masih relawan beberapa tuh masih. Jadi, Bang, setelah gue keluar itu, gue lupa ya tadi gue cerita. Gue kan juga sempat untuk bikin selamatan. Jadi setelah gue keluar itu, gue juga masih simpen WA-nya itu, Bang. Aslapnya itu WA gue, Bang. Untuk suruh gue ke sana untuk tanda tangan, Bang. Jadi ada dana yang turun dari dana yang turun untuk bikin selamatan, Bang. Jadi katanya mungkin di sono tuh habis kejadian gue juga banyak, ada kejadian juga, Bang. Yang kemungkinan ada yang kesurupan atau apa, gue juga nggak tahu tuh. Itu masih ada WA itu buat tanda tangan, tapi gue nggak mau, Bang. Jadi itu yang gue kesel dari sana gitu, Bang. Nama gue di sana masih jadi save. Serius? Makanya mereka masih pada butuh tanda tangan gue, Bang. Tanda tangan untuk ini nanti dana yang segini nanti diolah sama chefnya nih. Itu gue nggak mau. Jadi mereka itu setelah gue keluar nggak ngerekrut chef lagi. Asisten chef gue dinaikin lagi tapi gajinya nggak dinaikin. Itulah. Cuman kabar terbarunya kemarin mereka juga udah kena suspend. Gara-gara ya itulah pembuangan sampah, IPAL kayak gitu. Iya. Cuman yang gue pikirin kasihan ke relawannya. Seharusnya kalau mereka udah dapat untung, perbaikilah dapurnya. Iya. Kayak gitu. Tapi semoga ada orang-orang, kita juga masih percaya bahwa ada orang-orang tuh yang pengen masih mau mengabdi loh untuk negara ini ya. Dan semoga di sana ya ada orang seperti itu yang akhirnya membuka dapur yang lebih proper, lebih bagus. Bener, Bang. Ya. Itu ya. Oke. Ada pesan nggak ke teman-teman yang lagi nonton atau ke orang-orang yang pengen bikin dapur MBG? Pesan aja buat rekan-rekan chef juga ya. Oh iya betul. Niat kita mulia, niat kita untuk perbaikan. Kita juga kesini juga panggilan hati, bukan karena materi juga. Tetap semangat aja, karena gue yakin kok program ini sebenarnya bagus. Intinya tetap semangat aja, apalagi mudah-mudahan dengan adanya perbaikan ini bisa jadi lebih baik. Terus untuk para mitra dari yayasan,
Semoga hati kalian terbuka untuk membantu program ini. Jadi nggak ada lagi masalah markup harga. Semua bahan baku itu bisa terbuka. Jadi kita pun bisa ngasih masakan dan menu-menu yang maksimal untuk para penerima manfaat. Itu aja sih Bang. Wih, bagus banget ya, bagus banget. Thank you, Bang Yohan. Semoga niat baiknya terus berjalan dengan baik. Amin, Bang. Amin ya. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Yohan izin pamit.